Warta Sastra. Revolusi Industri 4.0 membuat dunia sastra harus menghadapi tantangan besar. Banyak kalangan berharap sastra tetap hadir sebagai sumber inspirasi, pembangun karakter, dan penghalus budi pekerti pembacanya, terutama bagi generasi muda. Ahmadun Yose Ervanda menyatakan, generasi milenial diharapkan masih tersentuh oleh nilai-nilai sastra yang adiluhung dan dapat memperhalus budi pekerti mereka. Sementara Dr. Suhardi Mukmin M. Hum menegaskan fungsi sastra sebagai penghalus budi pekerti. Dalam seminar nasional program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang yang digelar pada tanggal 23 Desember 2020 bertema sastra penghalus budi pekerti di era milenial, Suhardi merinci aspek-aspek yang membuat karya sastra berfungsi sebagai pembangun karakter pembacanya, antara lain amanat yang terkandung dalam karya sastra. Persoalannya, sebagaimana dinyatakan Ahmadun, kehadiran sastra diharapkan dapat melakukan dialog dengan generasi milenial, apalagi ketika peradaban sepenuhnya dikendalikan oleh IT. Suka tidak suka, generasi milenial juga harus masuk IT untuk menemukan karya sastra terkini. Dia mengatakan, saat ini sastra sudah merambah dunia IT. Meskipun tradisi penerbitan sisa era 3.0, sastra cetak masih banyak kita temukan. Suka tidak suka, generasi milenial juga harus masuk IT untuk menemukan karya sastra terkini selain perlu tetap membaca buku sastra cetak. Keyakinan bahwa sastra dapat memperhalus budi pekerti, menurut Ahmadun, sudah ada secara turun-temurun sejak tradisi sastra lama yang syarat pesan keluhuran. Pada era sastra modern dan kontemporer, keyakinan itu tetap dipertahankan oleh sebagian besar sastrawan, apresian, dan pengajar sastra. Dalam bidang pendidikan, menurut Ahmadun, masyarakat masih mengenal 6 fungsi sastra yang semuanya mengarah pada framing sastra sebagai sumber inspirasi untuk pembangunan karakter, memperhalus budi pekerti masyarakat terpelajar. Dengan membaca karya sastra, diharapkan masyarakat tersentuh rasa keindahannya dan terinspirasi untuk melakukan kebaikan sebagaimana diisyaratkan karya sastra. Puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul Dalam Doaku, menurut Ahmadun, ia adalah inspirasi bagi pembacanya untuk selalu mendoakan keselamatan orang yang kita cintai minimal 5 kali sehari. Mendoakan orang yang kita cintai adalah kebaikan sekaligus simbol kesalehan, isyarat kelembutan hati. Pembaca yang terinspirasi oleh kebenaran dan kebaikan dalam karya sastra, menurutnya cenderung akan berpihak pada kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki era 4.0 dewasa ini, tambah Ahmadun, sastra tetap diharapkan sumbangannya dalam membangun budi pekerti siswa sebagai generasi sastra. Guru diharapkan berperan secara aktif dan kreatif, terutama dalam menyiasati media. Di ruang kelas dan di lingkup sekolah, menurutnya mungkin kebutuhan siswa akan sastra bisa dipenuhi melalui buku pelajaran dan perpustakaan sekolah. Dengan catatan, jika tersedia perpustakaan sekolah yang memadai untuk itu. Akan tetapi, di luar sekolah, mereka adalah generasi milenial yang cenderung bebas dalam memanfaatkan berbagai media berbasis IT. Mereka akan menemukan karya-karya sastra di luar mainstream yang bertebaran di ruang kehadiran barunya, media sosial, blog, web, dan berbagai aplikasi IT. Mereka mungkin akan menemukan novel-novel yang seronok serta puisi-puisi yang tidak puitik di berbagai blog dan Facebook.
Tantangan guru sastra menurutnya makin berat karena sistem panutan dan keteladanan sastra menjadi ambyar. Kiblat sastra, baik kiblat estetik maupun tematik, cenderung terpecah. Proses perubahan yang cepat itu menuntut semua orang untuk pandai menyiasati, terutama menyiasati media. Baru saja Anda ikuti Warta Sastra, persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati.